Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani warahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Usul Al-Iman, kumpulan hadis pilihan seputar keimanan. Kita alhamdulillah pada malam hari ini akan membaca hadis ke-102 dari 142 hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Alhamdulillah, sisa 40 hadis lagi kita akan merampungkan hadis-hadis pilihan seputar keimanan. Kata Al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qauman yatadaraquna fil Qur'an faqala inna ma halaka man kana qablakum bihada darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din wa inna ma nuzzila kitabullahi yusaddiqu ba'dahu ba'da fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din fama 'alimtum minhu faqulu wa ma jahiltum fakilu ila alimihi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Mulai beliau terangkan pentingnya kita belajar kitabullah untuk menyemaninya, bukan untuk berdebat menggunakannya. Kata beliau rahimahullah, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar sekelompok orang yang saling berdebat menggunakan Al-Quran. Sebut ayat, menyebutkan pendapat dia, kemudian dia bantah. Faqala, maka kata Nabi, inna mahalaka man kana qablakum bihada. Sungguh, orang sebelum kalian binasa itu karena sebab ini. Mereka selalu kalau datang ayat Al-Quran, mereka debat. Seharusnya kan bukan didebati, ditadaburi, kemudian diamalkan. Mereka memukulkan, menabrakkan, membenturkan kitab Allah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi satu sebut ayat, bukan begitu, ini ayat, ini begini bilang. Mereka benturkan. Itulah membuat mereka binasa. Wa inna manuzzila kitabullah. Kemudian Nabi jelaskan, ini kitabullah diturunkan yusaddiqu ba'duhu bi ba'd, membenarkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi ini Quran satu dengan yang lain saling membenarkan, bukan saling menyalahkan. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'd. Jangan kalian mendustakan sebagian Quran dengan sebagian yang lain. Fama alimtum minhu faqulu. Apa yang kalian tahu tentang ilmunya, berkatalah dengan itu. Tapi wa ma jahiltum, apa yang kalian belum tahu artinya, maknanya, kandungannya, fakiluhu ila alimihi, wakilkan kepada yang tahu. Bilang wallahu a'lam. Sambil kamu nanti bertanya kepada orang, apa maknanya ayat ini? Apa maksudnya? Jadi wakilkan kepada yang tahu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan terdapat pendidikan yang besar kepada kita semua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang harus kita yakini, tidak ada dalam Al-Quran yang namanya kebatilan. Semua benar. Allah berfirman, la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi
tanzilum min hakimin hamid. Itu Quran tidak pernah datang kebatilan. Tidak dari depan, tidak dari belakang. Dia turun dari yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Oleh karena itu yang wajib bagi kita sebagai orang yang diturunkan kepadanya Quran ini adalah mentadabburi. Baca, pahami maknanya, itu yang harus kita lakukan. Jangan pernah bilang, ini ayat sepertinya tidak cocok. Tidak ada di Quran yang tidak cocok dengan kita. Iya, kalau ada yang kita rasa tidak cocok, ada sesuatu. Apakah ada subhat, kerancuan berpikir yang kita punya, atau ada syahwat? Ada masalah perut atau masalah kelamin yang kita mau dapatkan? Atau kita masuk dalam golongan orang yang tidak tahu tapi ngomong? Karena Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Falau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Walau kana, seandainya Quran ini dari selain Allah, mereka akan mendapatkan persis perbedaan yang banyak. Tapi karena Quran ini dari Allah, Pak, juz 1 sampai juz 30, dari surat pertama sampai surat ke-114, itu semua dari Allah, dari satu sumber. Maka tidak akan pernah kita dapatkan yang saling bertentangan. Tidak mungkin. Karena Allah sudah bilang, kalau ini dari selain Allah, maka kita akan mendapatkan pertentangan. Kalau dari selain Allah, karena adanya kekurangan dari selain Allah. Adapun Allah sempurna, tidak ada sama sekali kekurangan. Allah maha sempurna. Makanya Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu Alkitab. Di antara ayat itu ada muhkamat, ada yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab, itulah induk. Kalau ada yang tidak jelas, kembalikan ke yang jelas. Jangan sebaliknya. Kalau ada yang jelas, kita pergi berdalil dengan yang tidak jelas. Jangan. Iya. Wa ukhra mutasyabihat. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang masih samar. Yang masih samar. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita kembalikan yang samar itu kepada yang jelas. Karena tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Dan tidak boleh kita berbicara dalam Al-Quran tanpa ilmu. Bahaya. Kalau kita tidak punya ilmunya, jangan ngomong. Kita tidak tahu bahasa Arab. Berbicara terhadap dengan Al-Quran, tidak mungkin kita bisa. Harus ada ilmunya. Tidak cukup bahasa Arab. Ada namanya kaidah dalam menafsirkan ayat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, supaya kita tidak sembarang tafsir. Karena Nabi sudah ingatkan, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata dengan Al-Quran tanpa ilmu, dia tidak tahu ilmunya, tapi ngomong pakai ayat, pakai dalil, tanpa tahu ilmunya, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dari neraka. Bahaya ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi." Siapa yang berkata terkait dengan kitabullah Al-Quran dengan menurut pendapatnya. Jadi menurut saya ini ayat begitu, menurutnya. Faqad aqta'a walau asaba, maka sungguh dia telah salah walaupun benar. Jadi benarnya saja dianggap salah kalau dia berucap, ya, membahas Quran tapi tanpa ilmu. Dia tetap dianggap salah walaupun dia benar. Benar ayatnya, tapi dia adalah tidak punya ilmunya, dianggap salah. Ini harus kita hati-hati.
Tidak sembarang kita pergi naik di mimbar, pergi maju ke depan, baca ayat, jelaskan ayat. Harus belajar. Karena tadinya kadang kita mau dapat pahala, pengen dapat keutamaan, berdakwah, mengajar, ternyata kita menyiapkan tempat duduk kita dari neraka. Nabi yang bilang, man qala fi kitabillahi bighairi ilmin. Siapa yang berucap tentang Al-Quran tanpa ilmu, dia ini tidak dikenal anak pesantren atau orang yang belajar bahasa Arab, belajar cara berdalil dengan ayat, belajar usul fikih, usul tafsir, belajar kaidah tafsir yang telah ditetapkan tanpa ilmu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siapkan tempat duduknya dari neraka. Ini masalah bukan masalah yang ringan. Makanya ulama sedikit, tapi pendengar ulama itu yang banyak. Tidak semua orang ia bisa masuk pesantren, belajar bahasa Arab dengan dasar sampai tinggi supaya paham Quran. Tidak semua orang. Iya, dan tidak semua orang yang belajar beranikan dirinya maju ke depan. Tidak semua orang. Iya. Ini ada namanya adabnya untuk berbicara dengan Al-Quran. Ada orang berbicara dengan Quran. Tahu ada bahasa Arab tak Ustaz? Saya tidak tahu bahasa Arab. Gimana cara mau berdalil dengan Quran yang berbahasa Arab, kita tidak tahu bahasa Arab. Iya. Ini sama dengan orang pergi perang, tidak ada senjatanya. Tidak ada senjatanya. Maka orang ini lebih banyak menyusahkan orang daripada mendatangkan kebaikan. Iya. Lebih banyak. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Iya. Sahabat saja ditegur oleh Nabi. Yang mereka itu bahasa Arabnya fasih. Tapi karena menafsirkan Quran ini ada namanya adabnya, ada caranya, ada ilmunya, ya, maka tentunya belum ingatkan. Nanti kalau tidak ada ilmunya, bahaya. Iya. Belum lagi di Quran ada namanya nasikh wal mansukh. Oh, ini kita perlu baca lagi. Lebih dalam lagi. Ada namanya ayat yang dihapus dan ada yang menghapus. Kalau kita tidak baca tafsir Quran, langsung saja kita bawa Quran terjemahan, langsung kita sampaikan. Nanti bahaya. Kita bisa-bisa berdalil dengan ayat yang sudah dihapus. Misal, contoh saja. Di awal ayat yang turun terkait dengan orang yang ditinggal mati, itu dia tinggal di rumah suaminya itu setahun. Tidak boleh dia terima lamaran, tidak boleh sama sekali. Setahun. Tidak boleh dia berhias, tidak boleh. Pokoknya harta warisan suaminya kasih dia biaya hidup setahun. Tidak keluar kerja. Allah berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghairu ikhraj." Orang yang ditinggal mati di antara kalian, orang yang diwafatkan di antara kalian dan meninggalkan istri, dia wasiatkan pada istrinya hartanya, memberikan biaya hidup kepadanya sampai setahun. Tanpa dia keluar, ghairu ikhraj, tanpa keluar. Baikkan setahun. Dia hanya menggunakan harta peninggalan suaminya setahun. Ini ayat, iya, dijadikan contoh oleh para ulama rahimahumullah ta'ala sebagai dalil ayat yang sudah dihapus. Iya, dalam surah Al-Baqarah ini dihapus oleh ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri, dia cukup menahan dirinya 4 bulan 10 hari. Bayangkan. Gimana kalau kita berdalil itu dengan ayat tadi? Kita bilang, "Oi, kamu kenapa keluar?
Harus kau tinggal setahun. Nah, ayatnya sudah dihapus. Ayatnya sudah dihapus. Ini harus ditahu. Yang menghapusnya seharusnya dia cuma tinggal 4 bulan 10 hari. Iya. Dan ada lagi orang berdalil dengan ayat, oh harus kamu tinggal 4 bulan 10 hari. Padahal dia sedang hamil. Lain lagi ceritanya. Orang ditinggal mati sedang hamil. Lain lagi. Yang ditinggal mati setelah dan sedang hamil, iddahnya bukan 4 bulan 10 hari. Tapi melahirkan. Melahirkan. Jadi kalau kita tidak tahu ini masalah. Ada orang meninggal suaminya. Malam ini. Besok. Qadarullah melahirkan. Apakah kita akan bilang kepadanya, kamu harus tinggal 4 bulan 10 hari di dalam rumah, tidak boleh terima lamaran kalau ada yang melamar? Tidak. Ini khusus yang sedang tidak hamil. Kalau yang hamil adalah melahirkan. Jadi kalau besok melahirkan dan ada yang melamar, sudah bisa dia terima. Menikah. Sudah bisa. Ini namanya mau berdalil dengan Quran. Ini satu contoh saja. Ini adalah satu contoh. Ya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Iya. Tapi kenapa ada lafaz di Quran padahal sudah dihapus? Ya, hikmahnya supaya kita tetap baca dapat pahala kita. 1 huruf dapat 10 pahala. Nanti ada orang yang berdalil dengannya padahal dia tidak tahu dia sudah dihapus. Ya inilah masalah dia. Seharusnya dia belajar dulu mana ayat yang dihapus, mana ayat yang menghapus. Iya, supaya dia tidak sembarang berdalil. Inilah pentingnya yang namanya ilmu. Makanya belum sampaikan nanti hadis setelahnya tercelanya kalau kita tidak belajar. Dan pentingnya kita belajar. Lihat beliau ikutkan hadis. Wafihi hadis sahih. Tentang pentingnya ini belajar hadis dalam Bukhari Muslim. Fi fitnatil qabr, terkait dengan ujian di alam kubur. Annal muna'am, bahasanya orang diberi nikmat di kubur. Yaqul, dia akan berkata, yang diberi nikmat di alam kubur diluaskan kuburannya. Ditanya, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Dia bilang, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Dari mana kamu tahu? Saya baca kitab Allah. Saya belajar. Diberi nikmat di kuburan. Apa dia bilang? Ja'ana bil bayyinati wal huda. Datang kepada kami membawa petunjuk dan bawa kejelasan. Fa'amanna, kami beriman. Wa'ajabna, dan kami menjawab seruan itu. Wattaba'na, dan kami mengikuti ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anal mu'adzab, yang diadab, yang disempitkan di kuburan, yang ditanya siapa Rabbmu, dia hanya bilang, saya tidak tahu. Apa agamamu? Saya tidak tahu. Siapa nabimu? Saya tidak tahu. Itu jawabannya kata Nabi itu. Dia hanya jawab begitu. Dia bilang, sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya hanya dengar orang ngomong, saya pun ngomong. Jadi hanya dengar orang bicara, tidak pernah duduk belajar. Ini terjadi. Harus kita belajar. Dan ciri kita adalah orang yang diinginkan kebaikan, pasti kita datang belajar. Tidak harus di majelis saya. Pasti kita mau bermajelis ilmu. Kalau kita adalah orang yang Allah kehendaki kebaikan. Tapi kalau tidak, hati-hati. Kata beliau wa fihi ma, dalam hadis Bukhari Muslim. An Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Perhatikan ini. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada orang itu,
pasti Allah akan membuat dia paham agama. Gimana caranya paham agama? Belajar. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Innama syifa'ul ain as-su'al. Obat dari bodoh itu bertanya. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, belajar. Ketika bangkit dari dalam diri kita, ingin belajar, ingin bertanya, ini masalah saya tidak tahu. Saya harus cari tahu, saya harus belajar, saya harus bertanya. Berarti kita dikehendaki kebaikan. Keluarnya kita dari rumah kita menuju majelis ilmu, itu sudah tanda. Berarti Allah inginkan kita kebaikan. Bersyukur itu. Tapi kalau kita tidak peduli terhadap agama ini, kita hanya peduli bagaimana dunia. Kita bagaimana dunia. Kita belajar bagaimana kita dapat kerjaan dunia. Iya, bagaimana kita punya titel S1, S2, S3 untuk dunia. Masalah perut. Tidak mempedulikan yang namanya ilmu agama. Ketahuilah, Allah sedang tidak menginginkan kepada kita kebaikan. Bahaya ini masalah. Dan ini menjadi ciri. Jika kita dipahamkan agama, berarti Allah inginkan kita kebaikan. Tidak harus kita ustaz. Tidak harus kita itu adalah orang yang menyampaikan agama. Tidak. Paham saja dulu. Paham untuk kita amalkan. Berarti kita diinginkan kebaikan. Karena ya, yang namanya paham agama itu fardu wajib. Cuman kewajibannya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Bukan sunnah itu belajar. Belajar itu wajib. Cuman wajibnya ada yang fardu ain. Semua kita ini harus belajar. Masalah apa itu? Rukun Islam yang 5. Itu fardu ain kita pelajari. Apa makna syahadat? 2 kalimat syahadat. Apa kandungannya? Apa syarat dan ketentuannya? Apa pembatalnya? Jangan sampai kita hanya belajar cara sholat. Tidak tahu kita syahadat. Apa makna syahadat kita tidak tahu. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna Muhammad Rasulullah? Iya. Jangan sampai kita tidak tahu. Dan banyak kita melakukan hal yang tidak terpuji. Kita melakukan hal bid'ah. Misal. Kita tahu karena apa? Syahadat kita tidak benar. Dalam artian apa? Kita tidak tahu maknanya. Gini. Kalau kita bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sudah. Kalau ini kita pahami baik-baik, berarti tidak boleh sama sekali yang namanya ibadah kita kasih kepada selain Allah. Tidak boleh kita pergi berdoa di kuburan. Tidak boleh kita menyembeli untuk kuburan. Tidak boleh kita menyembeli untuk pohon, sungai, laut. Tidak boleh. Kenapa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Itu contoh saja itu. Iya, itu contoh saja. Pendeknya begini. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa keharusan kita kalau bersyahadat dengan syahadat yang kedua ini? Maka pasti kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Kalau kita hanya bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Muhammad utusan Allah, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu keharusannya. Padahal kalau kita benar tahu maknanya, bahwasanya saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah, berarti tidak boleh kita bikin ibadah kecuali dari utusan itu. Mudah sekali Pak. Kita tidak akan pernah melakukan yang namanya yang di luar daripada yang Nabi lakukan. Selama 23 tahun. Kita pasti akan belajar. Dalam ini ada masalah orang lakukan. Orang misalnya melakukan maulid. Kita tinggal cari tahu. Dalam 20 tahun, 23 tahun ini Nabi lakukan enggak?
Karena itu keharusan dari Muhammad Rasulullah. Ada orang selalu zikir berjemaah setelah sholat 5 waktu. Kita ini lebih mudah lagi. Karena Nabi sholat 5 waktu itu hanya 13 tahun. Nabi tidak sholat 5 waktu, Pak, selama pengutusan. Tidak. Karena sholat 5 waktu diwajibkan tahun ke-10 Nabi diutus. Tahun ke-10 Nabi diutus. Beliau hanya sholat di Makkah 3 tahun. Di Madinah 10 tahun meninggal. Paling mudah kita cari tahu sejarahnya. Apakah pernah Nabi berdoa secara berjamaah setelah sholat 5 waktu yang beliau lakukan? Yang mereka katakan bahwa itu adalah sunnah, itu adalah ibadah. Harus kamu doa berjamaah. Kalau ada orang imam tidak doa berjamaah, apa ini ustaz? Yang kasih imam itu. Tidak doa berjamaah, tidak zikir berjamaah. Kapan bid'ah zikir berjamaah muncul, Pak? Sudah Nabi meninggal. Di zamannya sahabat, itu pun di Kufah sana, di Irak. Muncul zikir berjamaah. Yang memimpin. Satu orang bilang, takbirlah 100. Lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasbihlah 100. Yang lain, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmidlah 100. Yang lain, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini perkara baik. Bagus zikir. Tapi, apakah Nabi pernah lakukan? Karena apa yang Nabi tidak lakukan, maka itu bukan ibadah. Karena itulah keharusan Muhammad Rasulullah. Kalau memang kita menganggap Muhammad Rasul, kita bahkan tidak akan menggaruk kecuali apa yang Nabi garuk. Kalau seandainya itu ibadah. Itu keharusannya. Tapi kenapa banyak orang melakukan syirik? Cacat di syahadat la ilaha illallah. Kenapa orang banyak melakukan bid'ah? Cacat di Muhammad Rasulullah. Itu cuma salah semuanya. Makanya kalau kita langsung bilang bid'ah tanpa mengajarkan orang apa sebenarnya keharusan dari syahadat dua itu, susah kita angkat. Susah kita mau bilang bahwa Pak, tidak boleh dilakukan ini bid'ah. Mereka sudah tumbuh di atas itu. Mereka bukan lagi, sudah bapak kakeknya lakukan itu. Tiba-tiba kita datang bilang, tidak ada tuntunannya itu. Tiba-tiba begitu. Dia sudah dari kecil itu diajar. Dari kecil dia sudah lihat bapaknya. Kalau setelah sholat berjamaah, zikir berjamaah. Dari kecil. Betul nggak itu Pak Haji terus? Gimana Pak Haji? Iya. Cuman kita masih zikir berjamaah. Pak Haji? Setelah sholat? Kalau di sana itu ya. Iya, jadi sekarang sebenarnya kalau ditanya Pak Haji bisa tinggal kalau tidak, bisa kalau belajar. Karena kalau kita belajar berarti kita diinginkan kebaikan. Kalau kita diinginkan kebaikan, mudah kita angkat itu masalah. Tapi kalau ada orang tidak belajar, hanya sekali setahun masuk masjid, kalau ada telur-telur, susah. Susah Pak, susah itu kita bilang maulid itu bid'ah. Karena dia tidak belajar, masuk masjid kalau ada pembagian telur. Susah itu. Nih, susah bilang, susah kita ngomong begitu. Karena ini dia sudah dipelihara, dididik di atas itu. Bukan di atas dalil, tapi kebiasaan nenek moyang. Orang sekarang bahkan sampai terang-terangan begitu. Kita bilang, maulid Nabi tidak tuntunkan. Sekarang mereka bilang begitu. Ini cuman kebiasaan. Ini adat. Ya ini adat. Ya sudah kalau adat, jangan ikut-ikutkan lafaz agama kalau begitu. Iya. Jangan merayakannya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa hari raya kaum muslimin hanya 2. Idul Fitri, Idul Adha. Orang Madinah dulu ada hari rayanya juga. Tapi Nabi bilang, Allah telah gantikan untuk kalian dengan yang lebih baik daripada itu. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau mau berhari raya, 2 itu saja. Tidak ada hari raya yang lain dalam Islam. Iya. Tapi, sekali lagi ini adalah masalah
belajar. Susah orang kalau tidak belajar. Karena kapan kita sudah mulai mau duduk, mau belajar, maka kita mau kebaikan. Dan ketika sudah kita mau kebaikan, kalau dikasih tahu tentang kebaikan, pasti kita terima. Pasti kita terima itu. Dipastikan. Karena kapan mau belajar, oh Allah inginkan kepadanya kebaikan. Kalau Allah inginkan kepada kita kebaikan, semuanya mudah kita lakukan. Mudah kita yakin. Iya, mudah kita yakini. Dan apa yang menyelisihinya, mudah kita tinggal. Mudah sekali kita tinggalkan. Kalau sudah seperti ini. Tapi tidak semua orang disampaikan kepadanya kebaikan, langsung dia terima. Kita sebagai penutup, baca ini hadis terakhir. Supaya kita sadar bahwa orang yang disampaikan kepadanya ayat, hadis, itu berjenis-jenis. Bahkan kita yang hadir di sini berjenis-jenis. Hal yang hadir saja berjenis-jenis. Apalagi yang tidak mau hadir. Wa fihima, dalam hadis Bukhari Muslim. An Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus saya, kata Nabi, dengannya berupa petunjuk dan ilmu, kamathalil ghaithil katsir, seperti perumpamaan air hujan yang turun. Hujan di luar. Itulah perumpamaan, seperti air hujan yang turun dari langit. Itulah perumpamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita, seperti air hujan. Asoba ardon, dia akan turun menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun, maka di antara tanah itu ada yang tanah yang baik. Qabilatil ma', bisa menerima air yang turun. Fa'ambatal kala' wal ushub katsir, maka akan menumbuhkan rumput dan pohon yang banyak. Jadi tanahnya subur. Tanah ini tanpa hujan tidak akan ada apapun yang tumbuh. Tapi kalau turun hujan, maka jika tanahnya subur akan langsung terpecah keluar tumbuhan. Turun hujan. Wa kanat minha ajadin. Tapi ingat, ada juga tanah tandus, amsakal ma. Sebenarnya dia bisa menahan air. Jadi air hujan turun meresap di dalamnya. Kalau tadi meresap tumbuh, ada tumbuhannya. Kalau ini ada jenis tanah bisa menampung air. Fanafa Allahu bihan nas, bermanfaat manusia dengan sebab airnya masuk di tanah itu. Fasyaribu wasaqaw wazar'u. Mereka minum dari air itu, memberi minum dari air itu, mereka bercocok tanam dengan air itu. Jadi turun di tanah, tapi tanahnya tandus, cuman bisa menampung air. Orang bisa minum, ada mata air dari air itu. Tapi nggak menumbuhkan tumbuhan. Tidak menumbuhkan tumbuhan, hanya bermanfaat untuk orang sekitar. Tanah ketiga. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra. Ada juga air turun dari langit menimpa tanah yang ketiga. Innama hiya qai'an la tumsiku ma'an. Itu adalah tanah yang keras. Tidak bisa menampung air. Jadi air itu turun mengalir. Tidak masuk. Ada yang begitu. Tidak menahan air. Tidak menahan air. La tumbitu kala. Tidak menumbuhkan tumbuhan. Ini perumpamaan dulu. Tanah yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Disinilah Nabi katakan kepada kita, fadzalika mithlu man faqaha fi dinillah. Demikianlah perumpamaan orang yang paham agama Allah. Nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Allah
memberikan manfaat baginya dengan apa yang Allah utus saya dengannya. Fa'alima wa'allam. Dia berilmu dan mengajarkan ilmunya. Nah, ini tanah yang pertama. Dia berilmu, beramal, diajarkan ilmunya. Ini tanah yang pertama. Tanah yang kedua, begitu juga. Berilmu dan diajarkan manusia, tapi tidak beramal. Inilah yang tidak tumbuh rumput, tapi orang-orang berapa manfaat darinya. Dia tidak beramal, tapi dia kasih tahu orang. Inilah tadi. Diambil minum, tapi tidak tumbuh-tumbuhan. Artinya dia tidak beramal. Tapi bermanfaat untuk orang. Alhamdulillah, ini bagus. Yang ketiga, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan perumpamaan orang yang tidak pernah mengangkat kepalanya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi. Wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Yang tidak menerima petunjuk Allah yang saya diutus dengannya. Jadi tanah yang tandus tadi. Yang ketiga, yang tidak menerima air. Tidak juga bisa orang ambil air di situ karena airnya langsung mengalir. Itulah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Tidak mau belajar, apalagi amalkan. Tidak mau mendengar, apalagi mau amalkan. Atau mendengar, tapi lewat. Yang orang bilang masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Syukur Pak, ada juga yang tidak masuk. Yang bilang masuk di telinga kanan, keluar di kiri. Itu masih mending. Tinggal di tengah. Iya, tapi ada orang tidak masuk. Tidak masuk. Ke kanan, mentok. Itulah tanah yang ketiga. Koyan. Kering. Turun hujan, tapi langsung mengalir. Nah, ini bahaya ini. Yang ketiga ini tercela. Yang kedua, aib di dia. Dan tidak bisa kita langsung cela dia kalau tidak beramal. Kalau dia sampaikan, bisa saja dia tidak mampu. Atau dia istiqomah dengan amal yang lain yang lebih ringan. Yang dia sampaikan ilmu itu supaya orang lain bisa amalkan apa yang dia tahu. Cuman dia sendiri tidak bisa lakukan itu. Karena tentunya ada hal-hal yang membuatnya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau kadang tidak qada puasa Ramadan kecuali Sya'ban karena sibuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah. Jadi ada namanya hal yang menghalangi dari beramal. Dari beramal. Iya, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini pentingnya kita berilmu dan mengajarkan ilmu. Jangan mengajarkan ilmu sebelum berilmu. Berilmu dulu. Karena itu yang disebutkan dulu oleh Nabi. Fa'alima. Dia berilmu. Wa'allama. Dan mengajarkan ilmu. Jangan pergi mengajar dulu. Nanti ilmunya kemudian. Di jalan. Iya. Enggak. Tapi belajar dulu, berilmu dulu. Baru beramal. Baru namanya menyampaikan ilmu. Ini alhamdulillah beberapa hadis ini sampai hadis ke 105. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pekan depan ya 106. Kita cukupkan dulu. Kita dengarkan kalau ada pertanyaan dari Pak Haji Idrus. Silakan Pak Haji Husni. Ini umat seperti yang dilakukan oleh Indonesia ini kita yang salah lembaga ini diperparah dengan kondisi bahwa jamaah atau umat ini dia tidak berilmu.
selanjutnya lagi, kalau umat ini tidak menerima agama ini, tidak menerima dari kalangannya sendiri. Ini sangat terbatas ilmunya. Beda hadis pertanyaan narasumber yang menyampaikan ilmu ini tolak dari niat walau satu ayat niatnya itu, tetapi keterbatasan ilmunya tidak jujur mengatakan pertanyaannya apakah narasumber itu dan bagaimana nasib umat ini, karena sudah merasa diri itu yang menang, tidak mau dengar kalau mereka hanya itu mau pemahaman. Baik. Jadi memang sebenarnya pada dasarnya adalah itu pertama kita katakan narasumber yang seperti itu tentunya salah. Keberanian itu sebenarnya adalah menunjukkan atas kebodohannya. Pada dasarnya seperti itu. Karena misalnya hadits yang dia sampaikan tadi itu, Bang, itu hadits Bukhari Muslim, bahkan mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun seayat. Cuman masalahnya dia tidak lanjutkan hadits sambungannya. Itu hadits Pak ada sambungannya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, dia tahu dia dirinya tidak tahu. Tapi dia bilang sampaikan walaupun seayat. Tapi dia tahu dirinya tidak tahu. Siapa yang menyampaikan dariku dan dia tahu, sadar kalau dia tidak tahu, dusta atas namaku, Nabi bilang begini. Kalau dia tidak paham apa yang Nabi bilang, maka hendaklah dia siapkan tempat kembalinya di neraka. Ini kalau hadits, Pak. Ayat tadi, hadits Nabi tadi. Hadits Nabi tadi, man qala fi kitabillahi bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sama. Siapa yang berkata menggunakan ayat tanpa ilmu, siapkan tempatnya di neraka. Oleh karena itu Pak, dari masa ke masa, dari masa sahabat sudah dibilang, inna hadal ilmu din, ilmu itu Pak agama. Panduru mimman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian ambil agama kalian. Itu orang terkenal belajar agama atau tidak? Di mana pesantrennya? Jangan sampai hanya karena pintar bicara kita langsung ustazkan. Baru jenggot sedikit ustazkan. Baru pakai jubah sedikit, pulang haji atau umroh, pulang pakai jubah langsung ustaz, masuki, majuki. Itu masalah. Sebenarnya itu dulu yang diperbaiki, Pak. Bahwa kita tidak boleh bicara tanpa ilmu. Itu dulu, Pak. Karena masyarakat kan tidak tahu apa-apa. Yeah. Itu dulu sebenarnya yang harus dibekali. Kapan kita itu bisa maju ke depan untuk menyampaikan ilmu? Tapi orang sekarang adalah masalahnya berdalil dengan apa yang membuatnya semangat saja begitu. Seperti dalilnya yang kita sebutkan itu, Pak Haji. Itu kan dalil kebanyakan orang. Kenapa kita maju, nah kita tidak tahu apa-apa. Kita barusan kuliah di pasar jual ikan, kok jadi ustaz? Tiba-tiba, nah saya sampaikan walaupun seayat Nabi bilang, kan ada lanjutannya. Siapa yang berdusta atas namaku, berdusta atas namaku. Dan para ulama, alhamdulillah, para ulama menyatakan, orang yang tidak tahu bahasa Arab, sampaikan hadis dari Nabi, dianggap berdusta atas nama Nabi. Karena dia sampaikan sesuatu, tidak tahu bahasanya Nabi. Ternyata begitu, Pak. Kalau dia sampaikan, tidak tahu bahasa Arab, dianggap berdusta. Dianggap berdusta. Kalau dia berceramah, Nabi ngomong begini, dia tidak tahu bahasa Arab, itu dusta atas nama Nabi. Karena dia tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasanya Nabi.
Tidak tahu Quran. Nah, itu sebenarnya yang paling dasar, sekali lagi itu yang paling dasar. Bahwa adalah kita semua ini mau menyampaikan agama, itu dulu. Kita sendiri yang sadar, saya ini layak atau tidak. Iya, sekarang masalah seperti yang Pak Haji bilang tadi, iya, orang sudah terlanjur diustazkan, sehingga ditanya tidak mau bilang tidak tahu, itulah masalah, Pak. Ditanya tentang hukum, iya dia jawab. Dia jawab. Padahal dia tidak tahu. Dia tidak punya dalil, tapi jawab. Dia cuma bilang, boleh. Tidak boleh. Begitu saya isinya. Boleh. Apa hukumnya? Boleh. Apa hukumnya? Tidak boleh. Apa dalilnya? Kan jarang orang, Pak. Masalahnya kita juga jarang bilang apa dalil. Kan kita sudah terlanjur, apalagi lihat penampilan. Nampak darinya adalah penghambaan. Ini orang rajin. Ibadah. Jadi hati itu sudah takjub memang. Sehingga kalau dia ngomong sesuatu, jarang kita tanya, apa dalil tak Ustaz? Jarang. Jadi dia cuma bilang, apa hukumnya Ustaz? Boleh, Ci. Apa hukumnya Ustaz? Tidak boleh. Nah, itu masalah. Alhamdulillah. Wallahualam. Melaksanakan sholat sunat, sholat rawatib berdasarkan dalil yang sah, mulai dari subuh sampai baik. Dalam hadits Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ini juga dia nukil dari Hafsah, istrinya Nabi. Karena Nabi itu sholat sunnahnya di rumah, jadi ditahu oleh orang rumah. Nabi lebih sering rawatib di rumah, qobliyah atau ba'diyah, tidak di masjid. Sehingga Ibnu Umar menukil di Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW melakukan sholat rawatib paling sedikit 10 rakaat. Yang rawatib baik, yang ikut di wajib, itu namanya rawatib. Itu 10 rakaatan qabla dhuhr wa ba'da dhuhr, 2 rakaat sebelum dhuhr dan 2 rakaat setelah dhuhr. Wa rakaatan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatan ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatan qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, setelah adzan sebelum salat. Ini yang dinukil oleh Ibnu Umar. Kemudian di sana ditambah lagi oleh istri Nabi yang lain yang melihat Nabi SAW juga sering lakukan arba'an qabla dhuhr wa arba'an ba'da dhuhr. 4 sebelum dhuhr, 4 setelah dhuhr. Ini ada tambahan keutamaan. Haram baginya neraka. Jadi tambahannya berapa? 4 rakaat. Berarti semuanya jadinya 14. 14. Adapun selainnya kalau kita mau. Kalau mau. Misal sudah azan maghrib. Kalau kita mau salat 2 rakaat. Di hadits Bukhari Muslim. Kalau yang tadi itu bukan mau, memang dianjurkan. Sebelum maghrib, sudah azan maghrib. Kata Nabi, sallu qabla maghrib. Sallu qabla maghrib. Sallu qabla maghrib. 2-3 kali. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Jadi azan, salat 2 rakaat. Enggak langsung qomat. Kebanyakan orang azan langsung qomat. Di maghrib. Takut keluar waktu. Padahal waktu maghrib itu panjang, 30 menitan. Karena waktu maghrib akan keluar kalau hilang itu bukan cahaya, bukan terang. Kalau hilang itu warna orange atau jingga atau kuning di ufuk barat. Di ufuk barat. Yang tadi matahari turun itu kan ada warna. Itu hilang, bukan terang gelap. Makanya kata Nabi, salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib 3 kali.
liman sya'a, bagi yang mau. Bagi yang mau. Siapa yang masuk adzan maghrib hanya berdiri, tunggu qomat, tidak masalah. Tapi bagi yang mau, sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Juga Nabi anjurkan, baina kulli adzanain sholat. Antara adzan dan iqamat, sholat. Nah itu lagi. Itu namanya sunnah lagi. Tapi bukan rawatib. Ada adzan, kita mau sholat sunnah. Boleh. Sholat antara adzan dan iqamah. Yang tidak mau, tidak ada masalah. Iya, kan itu bukan sunnah rawatib. Bukan sunnah rawatib. Ini terkait dengan sholat 5 waktu. Adapun selainnya, itu selain sholat 5, selain qobliyah atau ba'diyah, yaitu sholat malam, tahajud, witir, sholat duha. Iya, sholat tahiyat masjid, sunnah wudhu, itu kan tidak terikat dengan sholat 5 waktu. Itu wallahualam. Masya Allah. Jadi takut saya. Baik. Jadi ada 2 keadaan dari suami istri itu. Ya. Ada keluar tanpa masuk. Mereka bercumbu, cium, keluar. Maka adanya air mani, wajib mandi. Kata Nabi, innamal ma' minal ma'. Air mandi karena air mani. Kalau kita lihat air, maka harus kita pakai air. Kita paham Pak Haji? Kita lihat air mani, wajib kita mandi. Yang kedua, kita melakukan hubungan badan. Kalau ini biar kita tidak lihat air, kita mulai berhubungan badan. Di tengah jalan, kita malas. Mak, malas, Mak. Langsung kita berhenti. Belum sampai keluar mani. Maka ini wajib mandi. Karena Nabi bilang dalam hadits Abu Hurairah, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abil arba, thumma jahadaha, faqad wajaba al-ghusl." Apabila salah seorang dari kalian sudah duduk di atasnya, atau dia duduk di atas tak, nah harus kita duduk di atasnya. Iya. Buat pembahasan panas ini Pak Haji. Apabila salah seorang dari kalian sudah duduk di atasnya, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka telah wajib mandi. Dalam hadits Aisyah dikatakan, wa illam yanzil, walaupun tidak keluar mani. Jadi begitu. Jadi kalau yang itu tanpa keluar pun wajib mandi, apalagi sampai keluar tentunya. Iya, tapi yang tadi keluar tanpa itu wajib mandi. Aman Pak Haji? Boleh, tapi siapa yang keluar wajib mandi. Iya, saya paham maksudnya Haji. Jadi airnya suami keluar oleh istri, tapi tanpa dimasuk, gitu. Iya, kalau tersemprot wajib mandi. Demikian pun sebaliknya, kalau istri dikeluarkan oleh suami tanpa dimasukkan, tanpa dicolok listriknya, iya, dia yang lain dia pakai. Oh, istrinya keluar air, wajib istri mandi. Suami kalau nggak keluar tidak wajib mandi. Tapi kalau yang satu tadi, timba sudah masuk di sumur, helm sudah dipakai di kepala, wajib mandi. Seperti itu Pak Haji. Baik. Sekarang ini kita lihat di banyaknya sipil yang lain.
TikTok, di Facebook. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara Nabi salat sesudah salat dia berzikir? Baik. Jadi Nabi SAW dalam zikir di salat 5 waktu ada sebagian yang belum jaharkan dan ada yang belum sirkan tapi belum ajarkan kepada sahabat. Misal tasbih, tahmid, takbir itu belum tidak jaharkan. Sahabat tahu setelah belum ajarkan. Bahas setelah salat 5 waktu bertasbihlah 33 kali. Bertahmidlah 33 kali. Bertakbirlah 33 kali. Dan tutuplah dengan la ilaha illallah menjadi 100. Tapi ada zikir yang para sahabat dengar Nabi bilang. Nabi zikir. Seperti istighfar. Nabi jaharkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru Nabi baca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu jahar, Pak. Nabi jaharkan, sahabat dengar, tapi Nabi enggak jamaah. Enggak pimpin. Iya. Kadang juga Nabi, Pak, takbirnya belum jaharkan. Ibn Abbas bilang, kami tahu selesainya sholat Nabi dengan suara takbirnya. Kadang belum setelah salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaharkan. Ayo, dikit-dikit. Yang lainnya setelah tadi itu, yang 33 tadi, belum baca ayat kursi. Cuma tidak ada urutan yang paten, Pak. Kan yang masalahnya lagi orang sekarang dia patenkan. Ini dulu baru itu. Jadi zikir kita nggak dalami lagi karena sudah paten urutannya. Mulut gerak sendiri. Nggak dipatenkan urutannya. Masing-masing sahabat menukil yang dia dengar dari Nabi. Yang dia dengar. Dan kita boleh bahkan zikir yang 33 kali tadi itu macam-macam sahihnya. Ada yang sahih dari Nabi, 25 ada. Jadi maksudnya tergantung. Ini kita lagi luang, mau lama di masjid atau kita macam-macam diajarkan. Paling bagus dalam masalah ini adalah kalau mau kitab yang tebal agak sulit dicari ya, Sahih Muslim. Dan dia nukil semua zikirnya Nabi di Sahih Muslim. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada buku kecil. Ya, ada zikir setelah sholat 5 waktu, ada zikir pagi petang, sekarang sudah dibuat buku khusus. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.